dan Pak Tawar yang sedang meninjau lokasi. Nanti kita akan lihat bagaimana penanaman yang di sini mendapatkan perhatian dari kelompok tani agro mandiri. Pagi pemirsa, kali ini kami berada di daerah Bekasi, khususnya di Desa Mulu, di mana ada salah satu rekan dari petani kita yang mulai menanam perdana porang. Nah, ini ada persiapan yang mereka lakukan. Kalau kami perhatikan atau perlihatkan kepada pemirsa di belakang kami, nah itu mereka sedang ada persiapan dalam penanaman porang di lahan yang kita lihat seperti ini. Nah, kita akan lihat ya bagaimana persiapan mereka dan apa yang mereka lakukan. Ikuti liputan kami bersama tim inspirasi kita. Nah, ini adalah persiapan yang mereka lakukan dalam penanaman porang. Pemirsa bisa lihat ya bagaimana ibu-ibu lagi tanam porang. Ini mulai pagi. Jam pinten mau Bu mulai nih? Jam 6 pagi. Waduh, tamun sarapan apa dereng? Pun. Oh, ngoten nggih. Waduh, mantap. Tanam pinten nih, pinten kilo? 33 kilo. Bumbu sina. Asli Morodeso. Ini mulai nanam porang ya Bung ya. Nah, ini ibunya sudah terbiasa menanam porang, caranya sudah terbiasa itu. Biasanya ngatos jam pinten Bu? Ngantos jam 12. Jam 12. Tuh pemirsa ya. Jadi ini penanaman perdana di Desa Mbulu ya Pak. Bangu. Oh, Desa Bangu. Ini kami bersama tim lagi meninjau penanaman porang perdana ini, dan diharapkan di daerah sini bisa menjadi contoh pembudidaya porang sehingga bisa ditiru oleh rekan-rekan petani yang lain di tempat ini. Nih banyak sekali persiapan lahan yang disiapkan oleh petani di sini. Nah, kami mau mewawancarai Abah Hudi yang merupakan di sini selaku apa Pak? Tim teknisnya dari lahan Abdul. Pak, yang kita lihat pagi ini lahan di mana Pak? Pak, sekarang saya lihat di sini ada benih yang sudah mulai muncul seperti ini, Pak. Nah, ini bisa seperti ini bagaimana sih, Pak? Oh iya, ini ya kita untuk tanam itu kan budidaya penanaman porang. Iya. Itu kita ada dua sistem penanaman. Iya. Pertama dari kata seperti ini, muncul dari umbi. Dari umbi ya Pak ya. Mengapa untuk kata kok kita semai terlebih dulu? Perlakuannya beda sama umbi. Oh gitu. Kalau umbi, kalau tidak kita semai dia bertahan. Oh. Sambil menunggu datangnya air hujan dia baru tumbuh. Baru tumbuh. Tapi kalau ini kita usahakan itu kita semai lebih awal. Oh gitu. Karena apa? Untuk memancing pertumbuhan biar cepat tumbuhnya. Dia terlalu lama di tanahnya. Di nanti, tanah. ya. Jadi kalau sudah seperti ini langsung dipindah dia langsung berkembang gitu ya Pak ya. Langsung hidup. Nah ini pemirsa luar biasa ya, abahnya
sudah dipersiapkan seperti ini untuk petani di sini. Untuk penyemaian dari kata hingga semacam ini kurang lebihnya 15 hari lah. Oh gitu. 15 hari. Cukup 15 hari. 15 hari. Sudah muncul seperti ini. Iya. Jangan lupa, bentar ya. Nah, itu masih diambilkan pemirsa. Bagaimana Pak Udi mempersiapkan teknis ini? Yaitu dari sekam bakar. Oh, dari sekam bakar, Pak? Iya. Oh. Jadi ini yang kandungan apa itu namanya zat PT-nya itu tinggi. Oh, itu, Pak. Iya. Boleh diperlihatkan di sini, Pak. Nah, ini. Itu. Ini sekam Dari padi. sekam padi. Ya, yang sudah dibakar. Iya. Jadi dicampur. Ada teknisnya sendiri. Dan kemudian sudah langsung tumbuh seperti itu ya, Pak ya. Mengapa kok kita ambil sekam bakar? Karena sekam bakar kalau ini sudah tumbuh semacam ini, iya. Nanti kalau kita ambil seperti bapaknya itu ya, itu tidak akan terputus akarnya. Oh gitu ya. Jadi langsung ditanam aman gembur ya. Dengan kita semai di tanah. Oh gitu. Dengan di tanah akar sekaligus akan lebih kuat. Apa itu eratnya dengan tanah. Kalau kita jabut akhirnya sebagian ada yang terputus. Oh gitu. Kalau sekam bakar aman. Aman gitu aman. Ya. 95% aman perlakuannya. Tur juga mudah. Berarti banyak sekali bahan di situ. Ini. Nah, ini pemirsa silakan menggunakan tips ini, menggunakan air apa gitu sekam padi untuk penyemaian lebih awal sebelum kita tanam langsung ke lahan atau ke jenis polybag. Oh gitu ya. Karena apa? Ada yang kita semai baru kita masukkan polybag, nunggu besarnya, baru kita pindah ke lahan. Itu terlalu lama. Kalau seperti ini langsung di lahan langsung tumbuh. Di lahan. Oh gitu ya. Dan sekamnya ini jangan dibuang untuk pupuk. Oh nanti bisa. Kita di atasnya setelah kita tanam. Masih bisa digunakan lagi. Ya. Wah ini luar biasa tipsnya dari Abah Budi. Nah ini. Jadi nanti kita bisa terus sambil belajar bersama-sama dalam mengembangkan porang ya, Pak ya? Porang, ya. Baik. Yang penting kita istilahnya itu mendampingi petani porang. Ini jangan was-was, jangan ragu. Oh gitu ya. Jangan ragu. Iya. Mari kita mulai, insya Allah nanti hasilnya pun juga akan kita rasakan bersama gitu ya. Pemasarannya jangan khawatir, insya Allah. Ya. Yang penting kita tanam saja dulu, kita proses yang baik, menghasilkan tanaman kita baik. Kalau tanaman kita yang baik nanti juga hasilnya juga baik. Ini juga termasuk dari kata super ini. Itu ya Pak ya. Super. Oh itu ya. Dan memang dari Agro Mandiri menyiapkan bibit yang betul-betul hasil budidaya gitu. Hasil budidaya, bukan rempelan, hasil budidaya. Dan kalau rempelan nggak tumbuh. Nggak bisa seperti itu ya. Baik, itu yang bisa kita lihat pemirsa ya. Nah sekarang kita akan coba wawancarai pemilik lahan. Bagaimana pemilik lahan ini punya satu keputusan dalam menanam porang di tempat ini ya. Kita akan wawancarai beliaunya di sana itu ya. Namanya cepat sekali pemirsa, karena mulai pagi tadi sekarang sudah sampai hampir separuh sudah dikerjakan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana penanaman perdana ini bisa kita lihat ya perkembangan berikutnya. Nah ini pemirsa, pemilik lahan namanya siapa Pak? Abdur Munir. Abdur Munir di daerah Mbulu Purwaasri. Kita akan tanya ya bagaimana lebih detailnya. Lokasinya sini di mana? Dusun Bangu. Dusun Bangu. Desa Purwodadi. Ikutnya Kecamatan Purwaasri. Kecamatan Purwaasri. Nah, kita akan bertanya ya kepada Pak Munir. Siap. Usia berapa Pak Munir? Usia 36. Wah, 36. Ya. Sama dengan saya. 84, Pak. Pak Munir, saya lihat di sini Pak Munir menanam porang. Ya. Kenapa sih Pak Munir? Boleh tahu nggak kenapa menanam porang? Saya tanya-tanya ke Pak Udi, kan tanya Pak Udi juga. Untuk kedepannya porang itu seperti apa? Nah, untuk kedepannya bagus. Oh gitu ya. Buat menarik orang-orang sini juga. Untuk contoh. Emang di daerah sini belum ada Pak? Belum ada Pak. Sama sekali ya? Oh gitu ya. Alhamdulillah ini pertama kali saya. Baru perdana. Nah, ini perdana di tempat ini. Ya. Jadi kalau nanti di Kecamatan Purwaasri bisa melihat contoh dari lahan Pak Munir. Itu ya.
Nah, harapan Pak Munir apa sih Pak dari penanaman porang di tempat ini? Harapannya ya untuk tetangga-tetangga yang petani nanti bisa kedepannya bisa meningkatkan penghasilan petani. Ya, petani. Oh gitu ya, betul. Dan itu sudah terinspirasi dari petani-petani porang yang lain gitu ya, Pak Tani? Sudah. Saya sudah tanya-tanya ke sana-sana, ya alhamdulillah hasilnya juga bagus, maksimal gitu ya. Paling tidak peningkatan ada taraf ekonomi petani gitu. Ya, betul Pak. Nah, ini kan petani ngambilnya dan juga dibimbing oleh kelompok tani dari Agro Mandiri. Ya. Harapan jenengan dari teman-teman Agro Mandiri seperti apa sih, Mas? Harapannya dari awal kan sudah diimbau sama Pak Udi, nanti didampingi ya sampai panen. Gitu ya. Dan memang kita punya program seperti itu. Ya. Jadi mulai bibitnya, mulai perawatannya, bahkan mulai panennya kita akan bantu. Ya, semoga kita bisa bekerja sama dan bisa merasakan hasil sama-sama gitu ya. Karena kita akan tingkatkan di daerah Kediri ini penanaman porang gitu ya, sehingga tujuannya adalah hasil pertanian bisa meningkat gitu ya. Dan nanti pesannya untuk teman-teman di daerah sini, Mas Munir, pesannya untuk daerah sini sekitaran Purwasri. Iya. Kalau bisa silakanlah itu ya, ganti untuk kembali ke porang gitu ya, coba memulai lah. Paling tidak berani memulai dulu. Betul Mas. Gitu, betul. Jadi dengan keberanian ya semoga nanti hasilnya tetap maksimal gitu ya. Siap. Baik, terima kasih Mas Munir untuk waktunya ya. Siap, nanti kita akan lihat perkembangannya sampai nanti panen, kita akan lihat dan pantau gitu ya. Oke, makasih ya Pak Munir ya. Ini Bu sinten nih? Bu Iis. Semangat ya Bu nanam porangnya ya. Tuh satu persatu dimasukkan selesai ya. Pemirsa, persiapan yang dilakukan oleh bapak-bapak di sini dalam pemilihan bibit porang. Ini Pak sinten? Kula Pak Sali. Pak Sali. Oh, jenengan Pak. Wah, jenengan ikut tani juga nggih Pak? Oh, niku sudah mulai muncul tunasnya Pak? Niku nggih. Oh, itu. Nah, ini pemirsa. Tunasnya sudah mulai muncul tuh. Nah, seperti itu. Pripun Pak, penanaman perdana dinten iki? Ini baru pertama kali nggih? Iya, baru pertama kali. Terus harapan jenengan kalau misalnya nanti tanam ini ke depannya pripun, Mbak? Hasilnya diharapkan kalau sakit berlimpah, sakit adem cair. Maksimal ngoten nggih. Oke. Sehat tanamannya porang, sehat tinggal nanam. Wah, amin. Mugi-mugi seperti itu. Dan ini memang perdana di tempat ini untuk penanaman porang ya Pak ya. Nah, semoga nanti bisa terus berlanjut dan dicontoh oleh petani-petani yang lain di sekitar sini. Ngoten ya Pak ya. Oke. Sekarang kami mau tanya ke Pak Tawar. Di sini selaku apa Pak? Ya, kalau saya di Kabupaten Kediri ini adalah penggagas, kemudian orang yang saya pertama. Oh gitu. 2005 sudah nanam. Nah, sekarang ini kita berada di Bulu. Lalu apa yang menjadi harapan Pak Tawar dengan penanaman perdana di Bulu ini Pak Tawar? Ya, harapan kami bisa akan mendatangkan di kampung kita yang mana yang menanam komoditi jagung. Satu item sekarang kita mulai bukan merubah tapi kita tambahi dengan komoditi porang sehingga petani jangka pendek ada panenan, jangka menengah juga ada panenan, jangka panjang terakhir adalah porang dipanen dalam satu musim dapat. Oh gitu ya. Jadi biarpun mereka sekarang ini nanam padi, nanam jagung, nanti porang bisa ditumpang sari gitu harapannya Pak ya. Bahkan ini rencana kami tumpang sari dengan semangka.
dengan semangka. Semangka. Di daerah sini juga. Daerah sini juga. Nah ini pemirsa, jadi tidak semata-mata penanam porang itu harus beralih sepenuhnya, tetapi juga di tumpang sari begitu Pak. Iya. Dan hasilnya antara penuh dengan yang tumpang sari hasilnya seperti apa sih Pak? Padahal tidak beda jauh. Cuma ini yang paling petani greget ini ada tambahan hasil lah. Oh gitu. Jadi porang itu mau ditanam dengan apapun tidak mengganggu komoditi lain. Oh gitu ya. Iya. Jadi tetap bisa menghasilkan dengan cara yang maksimal gitu Iya, Pak. iya. Oke. Iya. Dan nanti harapan petani kan didampingi dari penanaman, kemudian perawatan sampai panen. Apakah akan tetap seperti itu, Pak? Jadi Agro Mandiri siap selain pengadaan bibit juga pendampingan, dan yang terakhir adalah di saat panen kami bertanggung jawab membeli berapapun jumlahnya. Oh gitu ya. Pembayaran cash. Nah gitu ya. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau ada para petani yang mau tanam, Agro Mandiri siap untuk mengawal gitu ya, Pak? Siap. Oke. Terima kasih Pak Tawar untuk waktunya ya. Iya. Nah ini penanamannya sudah mulai separuh lahan sudah ditanam. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka merasakan penanaman dan panen yang akan dilakukan ke depan, yang kita akan selalu pantau. Harapannya semoga ini bisa meningkatkan pendapatan para petani dari porang. Ini harapan kita bersama. Ini yang di daerah Bulu ya Pak ya? Oh, Bangu. Bangu. Oh, tadi. Nah ini lagi memilah biji atau bibit porang yang sudah tumbuh. Nah, nanti harapannya petani di sini bisa tanam seperti ini ya Pak ya. Nah ini harapannya. Jenengan Pak sinten Pak? Pak Mulut. Pak Mulut. Nggih. Pak Mulut. Nggih. Namine Pak Mulut. Nah ini Pak Mulut lagi memilah bibit sambil belajar caranya nanti ke depan menanam porang. Ya, siapa tahu nanti ke depannya bisa kerjasama dengan Pak Munir dan juga rekan-rekan yang lain, sehingga mereka bisa menanam porang di tempat ini. Gitu Pak ya? Nggih. Itu lahannya sama di Bangu sini kok. Cuma gitu lah. Ini kan ada lahan berapa luas? 150-an. Oh gitu, 150-an guys. Jadi kalau nanti menanam porang bisa ditumpang sari, bisa dipenuh, ngoten Pak. Itu ya. Ya itu memangnya itu saya tanya kok bisa ditumpang sari itu loh. Betul, ditumpang sari dengan beberapa tanaman, dan nanti kelompok tani Agro Mandiri akan membantu dan memantau perkembangannya Pak Mulut. Gitu ya. Cuma itu bibitnya itu apa bayar kotan apa? Nah. Cuma tanya itu loh Mas. Oke, nanti itu akan dibicarakan Nah, gitu loh Mas. Ini terus terang saja lah. Nah, gitu ya. Oke. Petani itu kalau anak apa itu minta tanam itu kan dia modal. Nah, itu ya. Yang dipikirkan. Tapi yang penting punya semangat untuk tanam. Udah ada, gitu, Pak, ya. semua ada. Oke. Insya Allah semua. Oke. Pemirsa, kami telah datang dan juga berbicara langsung dengan pemilik maupun juga pembina dari kelompok tani Agro Mandiri, dan kita sudah melihat bagaimana semangat dari para petani di tempat ini untuk tanam porang. Mereka berharap dari porang ini bisa memberikan hasil yang maksimal kepada para petani, dan kami semua juga berharap seperti itu. Maka petani porang di sini nanti akan menjadi satu contoh dari warga yang lain untuk memiliki dan menanam porang yang sama. Dan Agro Mandiri siap untuk juga memberikan perhatian, memberikan bantuan dalam perawatan dan lain sebagainya. Jadi kita nanti akan lihat juga pantauan bagaimana mereka menanam, bagaimana mereka panen sehingga hasilnya maksimal. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan ambil sisi positifnya bagaimana kita bisa mengembangkan budidaya porang di Kabupaten Kediri. Sekian liputan kami, salam inspirasi.
petani pupuk itu terpinggir. Ada. Pupuk kamu kok burun. Pokok boten urea. Nggih. Pokok boten kimia. Kimia nggih. Kuatah boten kandung. Namun tambah nyetut pertumbuhan. Saya nggih kompos. Lumayan. Kita sudah menyelesaikan di sini, sekarang kita mau jalan ke tempat lain. Itu ya Pak ya? Siapa? Oke. Ngomong ya sudah belok. Nggih. Itu teko lah. Saya sampeyan kirim ya Pak. Siap. Sampai ketemu lagi. Ini kita sudah menyelesaikan pantauan dan bimbingan di lahan desa Bangu, Dusun Bangu. Dan kita sudah banyak bicara dengan petaninya dan harapannya mereka bisa punya hasil maksimal dari porang. Ini Abaudi, ini mentornya, kemudian itu di belakang ada Pak Tawar. Ini tuh Pak Tawar tuh di belakang, dan itu dia muncul. Dan kita sudah bersiap, ini menjadi satu kegiatan perdana kita dengan agro mandiri. Kecamatan Purwoasri dah. Nah, nanti kita akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain dalam memberikan bimbingan dan juga pantauan. Itu ya Pak ya? Siap. Nah ini mantap. Kita sekarang jalan lagi ke tempat lain untuk membantu rekan-rekan petani porang yang ada di Kabupaten Kediri. Ikuti perjalanan kami pemirsa.